Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5846-5850. Channel Dongeng Donghua. Bab 5846. Penghakiman dosa. Perlu memberi otorisasi pada diri Anda sendiri. Qin Chen melirik Raja Tianbei. Apakah Yongguo masih membutuhkan persetujuannya untuk bertindak secara bermartabat? Raja Tianbei memandang Qin Chen dan berkata dengan tulus, klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan olehmu, saudara Qin. Sekarang wilayah masyarakat naga hitam kosong. Semuanya disebabkan olehmu, saudara Qin, jadi saya, kerajaan Yong, mengirim, saya harus mendapatkan persetujuan Anda, saudara Qin. Selain itu, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh negara kita, Yong, dengan menyerang masyarakat naga hitam, negara kita, Yong, bersedia memberikannya. Setengahnya untuk saudara Qin secara gratis. Beri aku setengahnya. Memang benar bahwa klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan oleh dirinya sendiri. Tetapi negara bagian Yong menghabiskan tenaga dan kerugian untuk menyerang masyarakat naga hitam, begitu melelahkan dan termobilisasi. Tetapi setengah dari keuntungan akhir diberikan kepada dirinya sendiri. Tidak peduli dari aspek apapun, tidak ada salahnya. Bagaimanapun, kerajaan Yong adalah kekuatan kerajaan ilahi. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, selama dia bukan kaisar dewa, kerajaan Yong tidak cukup memperlakukannya secara setara. Ya, saya harap saudara Qin tidak terlalu sedikit. Bagaimanapun, negara kita, Yong, akan mengirimkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika masyarakat naga hitam kehilangan orang-orang kuat seperti Sage Agung Siyu dan Sage Agung Yilong, masih banyak master di level berikutnya. Negara kita, Yong, saya khawatir akan banyak kerugian, jelas Tianbei King. Lalu apa yang harus saya lakukan? Qin Chen tersenyum. Raja Tianbei berkata dengan tergesa-gesa, saudara Qin tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, setelah leluhur masyarakat naga hitam kembali dari reruntuhan para dewa dan melihat bahwa begitu banyak wilayah masyarakat naga hitam miliknya telah dirampas, dia akan sangat marah dan menjadi gila. Pada saat itu, saya juga berharap saudara Qin dapat berdiri di garis depan yang sama dengan kerajaan Yong kita dan melawan leluhur masyarakat naga hitam. Qin Chen tersenyum. Bagaimana saya bisa, Kaisar Agung, jadilah lawan leluhur masyarakat naga hitam. Raja Tianbei memandang Qin Chen dan tersenyum. Berkata, saudara Qin, tolong berhenti bersikap rendah hati. Belum lagi kekuatan Anda sendiri, saudara Qin, jika Anda bisa buatlah ahli waris klan Komodo mau mengikutimu, saudara Qin tidak akan pernah takut dengan nenek moyang masyarakat naga hitam. Mendengar ini, Qin Chen langsung tertawa. Pihak lain benar-benar penuh perhitungan, dan bahkan memasukkan Saroye dalam perhitungannya. Memang benar, kerajaan Yong dan masyarakat naga hitam telah berperang selama bertahun-tahun, dan tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa. Namun, begitu klan Komodo terlibat, tidak peduli betapa marahnya nenek moyang masyarakat naga hitam, dia tidak bisa menolak kombinasi kedua kekuatan ini. Melihat Qin Chen tidak berbicara, Raja Tianbei sedikit gugup dan buru-buru menjelaskan. Saudara Qin, kerajaan Yong kita tidak bermaksud untuk menyelidiki Yerosa, tetapi kerajaan Yong kita terletak di Laut Semesta Selatan dan bertanggung jawab atas beberapa hal teratas. Murid yang kuat di alam semesta selatan. Tentu saja, kita harus memperhatikan tindakan Hai untuk mencegah bawahannya memprovokasi dia secara tidak sengaja. Saya berharap saudara Qin akan memaafkan saya. Saya hanya tidak tahu apa pendapat saudara Qin tentang lamaran sebelumnya. Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan gugup. Qin Chen menatap mata Raja Tianbei yang penuh harap, berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak dapat memutuskan keputusan klan Komodo,
Tetapi jika nenek moyang masyarakat naga hitam berani menimbulkan masalah setelah dia keluar, saya akan melakukannya tidak. Saya akan berdiam diri dan menonton. Saya sekarang sendirian dan lemah. Jika saya ingin menguasai kota Nanyuan dan berkembang di laut alam semesta selatan ini, saya sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama dari negara bagian Yong. Selama Yongguo tidak berkomplot melawan dirinya sendiri, bukan tidak mungkin kedua belah pihak dapat membentuk aliansi. Hahaha, terima kasih Saudara Qin, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Raja Tianbei sangat gembira dan segera membuat pengaturan. Situasi militer sangat mendesak. Yang diinginkan Yongguo adalah masyarakat naga hitam melancarkan serangan kilat sekarang karena mereka tidak memiliki pemimpin. Jika tidak, ketika pihak lain bereaksi, banyak harta dan sumber daya dapat segera ditransfer. Di bawah perintah Raja Tianbei, sebagian besar tentara Shen Wei yang awalnya ditempatkan di kota Nanyuan pergi dalam sekejap, hanya menyisakan tim kecil. Sisanya menuju ke perbatasan kerajaan Yong untuk memulai perang melawan masyarakat naga hitam. Saudara Qin, karena tidak ada yang terjadi di kota Nanyuan, saya akan pergi untuk memimpin pasukan. Setelah membuat pengaturan, Raja Tianbei memandang Qin Chen. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Saudara Qin dengan banyak kekuatan di Nanyuan. Kota. Jika ada kekurangan tenaga kerja, negara kita, Yong, dapat mengirim seseorang untuk membantu. Bagaimana cara mengatasinya? Pikir Qin Chen. Sebagai kota netral tingkat atas, kota Nanyuan memiliki banyak kekuatan, dan banyak di antaranya saling terkait. Banyak di antaranya didukung oleh keluarga asli Moyun. Ada juga beberapa kekuatan yang tersembunyi secara rahasia dan bekerja untuk Moyun, keluarga. Tentu saja, ada juga banyak dari Laut Semesta. Dia adalah kekuatan tertinggi dengan latar belakang yang besar. Raja Tianbei berkata, kerajaan Yong kami telah menyusup ke kota Nanyuan selama bertahun-tahun, dan kami sebenarnya mengetahui beberapa situasinya. Di sini, Saudara Qin hanya perlu mengatur nada, dan sisanya bisa dilakukan. Serahkan padaku, kerajaan Yong. Aku, kerajaan Yong, bersedia menjadi pisau di tangan Saudara Qin. Setelah membersihkan kota Nanyuan ini, saya akan memberi Saudara Qin kota Nanyuan yang bersih. Tentu saja, saya pribadi menyarankan. Beberapa kekuatan lokal yang memiliki kolusi mendalam dengan istana penguasa kota dapat ditangani secara langsung. Tetapi beberapa kekuatan dengan latar belakang dapat dihukum dan dibebaskan sebelum membiarkan mereka pergi. Kekuatan di belakang mereka tidak akan mengatakan apapun pada saat itu. Bagaimana menurut Anda, Saudara Qin? Raja Tianbei memandang Qin Chen. Kota Nanyuan cukup luas, dan banyak kekuatan di dalamnya berasal dari laut kosmik. Ada hubungan rumit di baliknya. Kota ini umumnya tidak cocok untuk satu ukuran untuk semua, jika tidak maka akan menimbulkan masalah besar. Biarkan mereka pergi setelah menghukum mereka. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dengan mata dingin, sekarang saya telah menjadi penguasa kota Nanyuan, saya tidak ingin ada kegelapan di bawah kota saya. Misalnya, 10 kekuatan gelap itu, selama dosa itu ada. Itu yang serius dan mempunyai bukti nyata akan dieksekusi. Adapun kekuatan lain, selama mereka berkolusi dengan keluarga Moyun, tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal. Mereka juga akan dieksekusi. Bagi sedikit yang memiliki kejahatan normal, mereka tidak diperbolehkan merampas properti apapun, dan akan langsung diusir dari kota Nanyuan. Mereka yang beroperasi secara normal dan memiliki sedikit kejahatan dapat terus tinggal dan berkembang dengan tenang. Raja Tianbei terkejut. Semua orang yang melakukan kejahatan serius akan dihukum mati. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, banyak kekuatan memiliki latar belakang di lautan alam semesta. Dengan melakukan ini, Saudara Qin benar-benar menyinggung perasaan mereka. Mata Qin Chen dingin, dalam kasus saya perkembangan kota Nanyuan harus didasarkan pada ide saya. Jika Anda berani menimbulkan masalah, Anda dapat mencobanya dan melihat apakah kepala mereka sekuat nenek moyang naga hitam masyarakat. Setelah mendengar ini, Raja Tianbei tiba-tiba tersenyum pahit. Kalau begitu ikuti apa yang dikatakan Saudara Qin, tetapi Saudara Qin juga harus bersiap. Jika ini terjadi, saya khawatir banyak kekuatan akan meninggalkan kota Nanyuan. Kalau begitu biarkan saja mereka pergi. Saya,
kota Nanyuan, juga akan tidak perlu kekuatan jahat ini. Mata Qin Chen acuh tak acuh. Raja Tianbei hanya bisa menghela nafas setelah mendengar ini. Saudara Qin sangat percaya diri sehingga dia berani membunuh secara langsung bahkan para pembunuh tingkat keos dari Tianwaitian. Selain itu, dengan klan Komodo di belakangnya, kekuatan lain harus mempertimbangkan beban mereka sendiri jika ingin menimbulkan masalah. Untungnya, setelah melapor kepada raja, perintah raja adalah memenangkan tuan seperti itu, jika tidak, saya akan takut gemetar. Selama percakapan keduanya, nasib semua pihak di kota Nanyuan telah diputuskan. Di kota Nanyuan, banyak kekuatan yang panik saat ini. Kota Nanyuan diblokir, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Qin Chen terhadap kita setelah mengambil alih kota Nanyuan. Dengan gaya aktingnya, bahkan tiruan dari leluhur masyarakat naga hitam, kekacauan pembunuh tingkat Tianwaitian dia berani membunuhnya. Jika kita membuatnya marah, aku takut. Semua kekuatan besar ketakutan dan berkumpul di pasukan masing-masing, cemas dan menunggu keputusan nasib. Selama berabad-abad, perubahan kekuatan apapun pasti akan mengarah pada pembersihan besar-besaran, dan kota Nanyuan tidak terkecuali. Kami hanya bisa menunggu. Sekarang kota Nanyuan diblokir, kami tidak bisa pergi, dan kami bahkan semakin tidak mampu melawan. Kami hanya bisa membiarkannya ditangani. Di antara kekuatan utama, hanya Master Gedung Tianwei Yuxin dan Paviliun Abadi Master Chu Yueli merasa nyaman. Mereka telah berlindung di Qin Chen sejak awal, dan apapun yang terjadi, mereka akan baik-baik saja. Semua orang menelepon dan berdiskusi. Tiba-tiba, berdengung. Gelombang tak terlihat menyapu seluruh kota Nanyuan dalam sekejap. Saat berikutnya, kekuatan tertentu di kota Nanyuan diselimuti oleh kekuatan formasi yang menakutkan. Segera setelah itu, pasukan kekuatan ilahi Raja Tianbei memimpin sekelompok master untuk menerobos dia masuk dan langsung menangkap orang-orang kuat yang dipenjara di antara kekuatan-kekuatan ini. Mengikat mereka secara instan dan membuat mereka tidak dapat melawan. Itu adalah Istana Bayangan Hitam dan Sekte Yingjiu. 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan telah ditangkap. Tidak hanya 10 kekuatan gelap, tetapi juga beberapa yang telah melakukan kejahatan di kota Nanyuan juga dibawa pergi. Segera pasukan lain menemukan pasukan yang ditangkap, dan mereka semua ketakutan, dan pembersihan yang mereka harapkan dimulai. Tetapi mereka yang ditangkap sejauh ini semuanya adalah kekuatan terkenal di kota Nanyuan. Jadi, selama mereka tidak melakukan kejahatan apapun, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Tuan Qin Chen benar-benar membenci kejahatan. Selama dia melakukannya jahat, mereka tidak membiarkannya pergi. Semua orang takut, gugup, dan cemas. Mereka tidak ditangkap, yang berarti bahwa mereka tidak termasuk dalam daftar kelompok pertama. Dalam hal perbuatan jahat, tidak ada kekuatan yang sepenuhnya bersih yang dapat mengakar di tempat seperti kota Nanyuan tentu saja, mereka khawatir mereka akan terlibat di masa depan. Sekarang, penjara tempat istana penguasa kota berada untuk sementara digunakan sebagai ruang interogasi. Di bawah pengawasan Saroye, Rona dan lainnya, orang-orang kuat yang ditangkap oleh kekuatan jahat ini disiksa satu persatu, dan mereka dipaksa untuk mengungkapkannya. Apa yang telah mereka lakukan? Segala perbuatan jahat dan menjadikan mereka mengungkap kaki tangan mereka. Saat interogasi berlangsung, setiap kekuatan terlibat satu demi satu, dan tak lama kemudian kekuatan baru terlibat dan dipenjarakan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga datang langsung ke kota Nanyuan dan merasakan dosa seluruh kota Nanyuan melalui kuasa dosa. Dengan berkat kuasa dosa, hampir tidak ada orang berdosa yang terlewatkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hanya dalam 3 hari, hampir separuh pasukan di kota Nanyuan direbut, dan seluruh kota menjadi panik. Hari keempat. Kalian bisa kembali. Penjara bawah tanah istana Tuan Kota Nanyuan dibuka, dan kurang dari separuh orang dibiarkan keluar. Bab 5847, Keuntungan Besar. Di depan ruang bawah tanah istana Tuan Kota, sekelompok orang ini memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kita benar-benar selamat. Bisakah kita pergi dengan selamat? Apakah ini benar? Sejak mereka ditangkap, mereka semua mengira mereka akan dikutuk.
Dikatakan di dalamnya bahwa dosa kami tidak serius, kami hanya dipaksa melakukan sesuatu, jadi kami diberi hukuman ringan. Sayang sekali tentara kekaisaran kami dan akumulasi kristal kekaisaran disita. Hidup, ayo pergi dan keluar dari sini. Semua orang mengobrol santai dan bergegas pergi, tidak berani tinggal di sini terlalu lama karena takut tertangkap lagi. Pada hari ini, 10 kekuatan gelap utama yang terlibat, serta sejumlah besar detasemen dan kaisar di antara banyak kekuatan di kota Nanyuan dibebaskan. Tetapi banyak harta yang mereka bawa diambil. Jika sebagian dari pakaian itu adalah harta, bahkan pakaian itu pun diambil. Hanya sejumlah kecil praktisi yang jelas-jelas dianiaya, atau yang tidak ikut serta dalam kejahatan apapun, yang dapat memperoleh segalanya sepenuhnya. Sehari setelah semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan dibebaskan. Gerbang Rumah Tuan Kota. Pertemuan uji coba diadakan melawan kota Kuananyuan. Dalam banyak era ini, orang-orang berkuasa yang telah melakukan kejahatan di kota Nanyuan dan telah melakukan kejahatan sampai batas tertentu semuanya telah dipenjarakan dalam kehampaan. Begitu padat sehingga tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Ada banyak orang berkuasa di sini yang pernah menjadi pemimpin kekuatan besar di kota Nanyuan, dan semuanya telah melakukan kejahatan keji. Menghadapi seluruh penduduk kota Nanyuan, Saroya membaca dosa orang-orang ini satu persatu. Kemudian, dibawa kesaksian Paviliun Wangu, Menara Tianwei, dan kekuatan lainnya, dan dibawa penegakan hukum tentara Senwei Kerajaan Yong, orang-orang ini bersama-sama. Dosa keji datang ke kepalanya, terpenggal dan darahnya mengalir seperti sungai. Aura kaisar yang tak terhitung jumlahnya masih ada di dunia. Pada hari ini, lebih dari seperempat pemimpin pasukan di kota Nanyuan dipenggal dan kehilangan nyawa mereka. Hal ini sangat mengejutkan hati setiap praktisi yang hadir. Selama berabad-abad, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kota Nanyuan, atau bahkan sepanjang sejarah Laut Semesta Selatan, kejadian seperti itu terjadi dalam satu persidangan. Seperempat kepala kekuatan besar dipenggal. Dan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya pun terjadi. Dalam tampilan penuh, Qin Chen berdiri di atas kota Nanyuan dan membacakan sistem yang dia ambil alih. Suaranya yang menggelegar jelas mencapai telinga setiap warga kota Nanyuan. Mulai hari ini, semua sumber daya dan kesempatan di kota Nanyuan akan terbuka untuk siapa saja. Semua orang, selama mereka berhasil lulus penilaian persidangan kejahatan dalam waktu 3 hari, dapat mengajukan permohonan sistem registrasi rumah tangga formal. Mulai sekarang, selama karena mereka adalah penduduk kota Nanyuan, kemanapun Anda pergi di Laut Semesta, Anda akan dilindungi oleh kota Nanyuan. Petik 2. Selain itu, kota Nanyuan akan menerapkan kebijakan mudah masuk dan mudah masuk status penduduk kota Nanyuan mereka hanya perlu tidak mengajukan pendaftaran rumah tangga kota Nanyuan. Setelah jangka waktu habis, Anda akan langsung kehilangan status penduduk, dan Anda masih dapat hidup sebagai pengunjung kota yang netral, tetapi kebijakannya akan Anda nikmati. Akan sangat berbeda dengan penduduk formal. Selanjutnya, kota Nanyuan tidak menerima sistem pendaftaran rumah tangga pengaruh ganda, yaitu penduduk formal. Mereka tidak dapat menjadi subjek dari kekuatan lain pada saat yang bersamaan memiliki registrasi rumah tangga kekuatan lain, seperti Kerajaan Yong. Registrasi rumah tangga penduduk kota Nanyuan akan otomatis dibatalkan. Kebijakan dikeluarkan satu persatu, dan tak terhitung banyaknya orang di kota Nanyuan. Hal itu menyebabkan keributan dan pada saat yang sama waktu menghadapi keputusan besar. Apakah akan terus menjadi penduduk kota Nanyuan atau melepaskan status penduduk? Ada banyak diskusi di mana-mana. Istana bayangan hitamku telah hilang, dan kelima penguasa istana telah dipenggal. Kemana kita akan pergi sekarang? Tetaplah di kota Nanyuan. Jika leluhur masyarakat naga hitam datang nanti, aku khawatir kita akan mati. Mari kita pergi ke bidang bintang tertentu dan menjalani kehidupan kecil. Oh, beberapa bidang bintang kecil tidak aman. Dengan kekuatan kita, kita mungkin dibantai oleh orang-orang kuat yang lewat suatu hari nanti. Sebaliknya, Tuan Qin Chen iri dengan kota Nanyuan, jadi sebaiknya saya tetap di sini. Ya, saya sudah mengamati begitu lama. Selama Tuan Qin Chen masih memimpin kota Nanyuan, tempat ini akan melakukannya masih cocok untuk ditinggali oleh banyak kekuatan. Setelah mengalami pemenjaraan ini,
banyak orang di kota Nanyuan dengan jelas memahami kebencian Qin Chen. Tinggal di kota Nanyuan, selama Anda selamat dari krisis nenek moyang masyarakat naga hitam, masa depan akan sangat cerah. Dan Anda tidak perlu khawatir menghadapi perlawanan dari kekuatan lain di sini. Dengan dibukanya formasi langit terlarang 9 meter, banyak orang yang khawatir akan terlibat oleh nenek moyang masyarakat naga hitam pergi satu demi satu. Untuk sementara waktu, populasi kota Nanyuan turun seperempatnya. Yang mengejutkan Qin Chen dan yang lainnya adalah lebih dari separuh penduduk tidak pergi. Salah satunya karena mereka tidak punya tempat tujuan, dan yang lainnya karena mereka bersedia tinggal di kota tempat Qin Chen berada. Saya tidak menyangka begitu banyak orang yang akan tinggal. Rumah tuan kota telah direnovasi, dan area yang awalnya luas berkurang lebih dari setengahnya dalam sekejap. Hanya menyisakan sebagian kecil. Tertahan dalam kehampaan di mana istana tuan kota berada, Qin Chen melihat bangunan dan partisi ruang yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dan menghela nafas dalam hatinya bahwa kota ini akan menjadi kotanya sendiri mulai sekarang. Meskipun kota Nanyuan di masa lalu hanyalah kota netral, sebenarnya di dalamnya tidak netral. Setelah mengambil kendali, kota Nanyuan akan sepenuhnya menjadi kota netral di masa depan. Orang-orang dari kekuatan manapun yang datang ke sini akan diperlakukan sama. Dan kota Nanyuan ini juga merupakan pangkalan pertama yang didirikan setelah memasuki Laut Semesta Selatan. Tuan, Saroye langsung muncul ke samping, semua harta keluarga Moyun, serta harta dan wilayah pasukan yang dihancurkan di kota Nanyuan telah disegel dan semuanya telah diinventarisasi, diminta. Semuanya ada di sini. Saroye menyerahkan harta spasial kepada Qin Chen. Semua harta dan harta benda ada di dalam. Beberapa di antaranya sulit untuk dihilangkan, dan beberapa pertukaran telah dilakukan melalui Raja Tianbei. Harta karun yang dikumpulkan kali ini terlalu besar. Bahkan kerajaan Yong tidak dapat memakan semuanya sekaligus. Saya telah berkomunikasi dengan Master Pavilion Abadi dan kekuatan lainnya, dan akan memakan waktu lama untuk mengirimkannya secara perlahan ke kekuatan lain di Laut Alam Semesta Selatan. Tarik dana sepenuhnya, Saroye menjelaskan, dan Qin Chen telah menerima harta karun luar angkasa dan melakukan penyelidikan. Saya melihat bahwa itu penuh dengan kristal kekaisaran dan berbagai harta karun. Beberapa harta yang lebih berharga ditinggalkan oleh Qin Chen Rang, karena bahkan jika dia tidak dapat menggunakan harta ini. Senior Xiaoyao Supreme di alam semesta asli masih memiliki cukup banyak harta yang digunakan. Saroye melanjutkan, total berbagai harta karun di dalamnya, termasuk beberapa barang yang dijual, kristal kaisar setelah dikembalikan berjumlah sekitar 300 juta, dan harta lainnya seperti senjata, material, del. Didiskon sekitar 800 juta, membuat nilai totalnya lebih banyak. Dari 1 miliar kristal kaisar. Qin Chen mengangguk, ada 1,1 miliar harta, termasuk 300 juta kristal kekaisaran. Seharusnya tidak ada kekurangan kristal kekaisaran untuk budidayanya dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan kaisar kristal, sebenarnya yang paling berharga adalah hati kaisar Mo Yun Gubo dan orang-orang kuat lainnya. Hati kaisar dewa setengah langka akan memiliki nilai luar biasa bagi dunia luar. Adapun harta karun lainnya, Qin Chen melihat bahwa itu semua adalah benteng perang dan harta karun lainnya. Benteng perang tingkat atas ini sangat mahal, dan salah satunya bernilai puluhan juta kristal kaisar, tetapi tidak berguna bagi Qin Chen. Ada juga beberapa keterampilan, senjata kekaisaran, dan harta lainnya yang sama sekali tidak terlihat oleh Qin Chen. Harta karun sebenarnya adalah harta karun di harta luar angkasa Mo Yun Gubo, Sage Agung Cucun, dan Sage Agung Siyu. Belum lagi yang lainnya, hanya kristal kaisar di cincin penyimpanan Sage Agung Cucun. Lebih dari 100 juta. Kata Qin Chen dalam hati. Dia tidak tahu bahwa 100 juta di antaranya adalah dana untuk membunuhnya. Semuanya tergantung pada kekuatan. Sekarang ada begitu banyak kristal kaisar, saya harus meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Qin Chen berkata dalam hati, saya akan menyerahkan beberapa hal berikutnya kepada Anda. Di masa depan, Anda mungkin mewarisi bisnis keluarga klan Komodo. Jadi izinkan saya memberi Anda kota Nanyuan terlebih dahulu untuk berlatih dan melihat bagaimana mengelolanya.
Adapun Moyun Gubo dan hati Kaisar Agung yang lainnya, saya akan berikan kepadamu setelah aku menyelesaikan pemahamanku. Terima kasih atas kepercayaanmu, bawahanku rela mengorbankan nyawanya untukmu. Saroye berbaring di tanah dengan lidah menjulur dan berbicara dengan penuh semangat. Tuan, Anda masih peduli pada diri sendiri. Saroye merasa senang dengan dirinya sendiri. Sepertinya saya harus mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Raja Tianbei itu dan melihat bagaimana kabarnya dengan masyarakat naga hitam. Karena Tuhan meminta saya untuk mengatur urusan ini, saya harus lebih memperhatikan Tuhan. Melihat Qin Chen pergi, Roye segera berbalik dan pergi. Di dalam istana Tuan Kota, terdapat ruang pelatihan tertentu. Sejumlah besar kristal kaisar muncul di sekitar Qin Chen, dan dia berlatih pengasingan lagi. Saat ini, dia masih sedikit kekurangan kaisar puncak. Setelah memurnikan 300 juta kristal kaisar ini, dia mungkin hampir sampai. Juga, asal-usul jalan besar yang dikembangkan oleh Moyun Gubo dan yang lainnya juga memiliki banyak manfaat baginya, jadi Qin Chen tentu perlu memahaminya dengan cermat. Dan saat Qin Chen mundur, apa yang terjadi di kota Nanyuan secara alami seperti embusan angin, menyebar ke seluruh alam semesta selatan bersamaan dengan terbukanya kota Nanyuan. Secara khusus, pertempuran ini juga terkait dengan klon nenek moyang masyarakat naga hitam, konfrontasi antara kerajaan Yong dan masyarakat naga hitam, dan situasi di seluruh laut semesta selatan. Pesan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat di laut semesta selatan, dan bahkan menyebar keluar laut semesta selatan. Klan Surgawi, yang selama ini memperhatikan laut alam semesta selatan, secara alami mengetahui berita tersebut di bawah perintah Tuhan. Apa, kota Nanyuan berpindah tangan, dan itu adalah keturunan langsung dari binatang komodo bernama Yerosa. Ekspresi tetua klan Tian berubah drastis. Bab 5848. Tidak punya otak. Yerosa, nama ini, apakah itu Nasaroye? Tetua klan Tian melihat informasi di tangannya. Wajahnya sangat jelek. Saat itu, ayah Nazaroye, Pamula, mengalahkanku klan Tian di Laut Semesta Selatan. Klan Surgawi diam-diam telah mencari jejak Nasaroye, tetapi belum pernah mendengarnya. Tanpa diduga, ia pergi ke kota Nanyuan. Tetua klan Surgawi mengerutkan kening, tapi Nasaroye bukanlah seorang jenius. Apakah kamu mengenali orang dewasa lagi? Informasi ini mengatakan bahwa kekuatan Nasaroye luar biasa. Sungguh aneh. Masalah ini harus dilaporkan kepada Tuhan. Pikir sesepuh klan Surgawi. Setelah beberapa saat, tetua klan Surgawi telah tiba di harta paling berharga klan Surgawi, Menara Surgawi. Hong Fei, ada sesuatu yang ingin ku minta padamu untuk menemui Tuhan. Saat dia mendekati menara, lelaki tua itu buru-buru memberi hormat kepada seorang wanita berbaju merah di depan menara. Wanita berbaju merah terdiam beberapa saat, mengangguk sedikit, dan menyingkir. Pria tua itu segera mengulurkan tangan dan memasuki menara. Salam kepada Tuhan. Memasuki menara, dia melihat wanita berpakaian putih memegang sepotong batu giok, dan lelaki tua itu buru-buru memberi hormat dengan hormat. Wanita itu bahkan tidak memandangnya, dia hanya berkata dengan tenang, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Orang tua itu buru-buru berkata dengan hormat, "Ya Tuhan, ini tentang marga Komodo." Marga Komodo Panbula itu yang mengalahkanku saat itu. Wajah klan Surgawi, "Tuhan, Anda mengatakan kepada saya untuk tidak bertindak gegabah, tetapi Anda dapat menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Nasaroye secara diam-diam. Sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mewarisi klan Komodo. Oh, Anda berhasil." Wanita itu mendongak dan menatap lelaki tua itu. "Atau apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk dan ditemukan oleh klan Komodo?" Dia memiliki kesan tentang masalah ini, tapi itu hanya masalah kecil, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang melihat ekspresi lelaki tua itu, masalah ini kemungkinan besar ada masalah. Tidak satupun dari mereka, tetua klan Tian-Tian berkata dengan canggung. "Mengikuti instruksimu, bawahanku diam-diam menanyakan tentang jejak Nazaroye, tapi Nazaroye sepertinya menghilang secara misterius, dan tidak ada kabar sama sekali. Sampai beberapa waktu yang lalu, mata-mata klan kita di Laut Semesta Selatan mendapat informasi." Setelah mengatakan ini,
Lelaki tua dari klan Tian menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan buru-buru menyerahkan slip giok. Masalah ini tidak dapat dijelaskan dalam beberapa kata, Tuhan. Lihat. Wanita berpakaian putih itu mengambil batu giok itu dengan santai dan menembusnya dengan kesadaran spiritualnya. Pada awalnya, wajahnya sangat tenang, tetapi saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut. Qin Chen. Dengan tubuh Kaisar Agung, kalahkan klon leluhur masyarakat naga hitam. Menempati kota Nanyuan. Wanita itu tiba-tiba menatap lelaki tua itu, apakah beritamu benar? Itu pasti. Benar, orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, ya. Banyak mata-mata dari klan surgawi kita di laut alam semesta selatan yang kembali dari berbagai sumber, tetapi bawahan saya curiga bahwa Naya Rosa bukanlah Saroye yang kita cari. Bagaimana kamu menilai? Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening. Menatapnya. Orang tua itu buru-buru berkata, menurut informasi kami sebelumnya, Nasaroye adalah pewaris pamula, dan tingkat budidayanya tidak dapat mencapai tahap awal Kaisar Puncak. Dan menurut informasi yang disampaikan oleh mata-mata, Saroye ini berada di setidaknya tingkat mendiang Kaisar. Ini, bodoh. Wanita berbaju putih itu menatapnya dengan dingin, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Pria tua itu tertegun. Dulu kalian bertanya-tanya kenapa Pamula ingin menjadi musuh klan surgawiku demi penguasa kota Yong dan Kaisar Agung kekuatan kegelapan. Aku juga sedikit bingung. Sekarang aku mengerti bahwa Laut Semesta Selatan ini benar-benar mengandung peluang besar. Wanita itu menyipitkan matanya. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, sekarang kita tahu bahwa Naya Rosa adalah Saroye. Bawahanku akan segera membawa orang ke kota Nanyuan untuk mencari cara membunuh Nayaroye. Tumbuh besar, klan surgawiku. Pak. Sebelum lelaki tua itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terbang mundur, wajah kirinya langsung bengkak, dan dia memuntahkan seteguk darah dengan gigi di tempat. Ya Tuhan, pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu dengan kaget, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Wanita itu memandangnya dengan dingin, kamu bodoh. Tetapi kamu benar-benar bodoh. Dalam waktu sesingkat itu, seekor binatang komodo yang berada di puncak tahap awal dapat menembus tahap akhir Kaisar. Jenis apa peluang apakah ini? Pernahkah kamu mendengarnya? Aku, orang tua Nonuo tidak berkata apa-apa. Wanita berbaju putih itu menyipitkan matanya, terlebih lagi. Dendam antara klan surgawi kita dan klan binatang komodo tidak lebih dari fakta bahwa kerajaan mayat dan Meng Tianhui diberi pelajaran oleh Iwagula. Ini adalah hanya masalah sepele. Apakah layak mengambil risiko sebesar itu? Ya, pria tua itu menundukkan kepalanya ketakutan. Saya mengerti. Kamu tidak mengerti. Wanita berbaju putih itu menyipitkan matanya. Nenek moyang masyarakat naga hitam menghalangi. Jika dia ada di sini, mengapa saya harus mengambil tindakan? Mata lelaki tua itu melebar, ya Tuhan, apakah Anda bermaksud membiarkan leluhur masyarakat naga hitam membunuh Saroye dan Qin Chen? Mata lelaki tua itu berbinar, seperti yang diharapkan dari Tuhan, tetapi menurut informasi, leluhur masyarakat naga hitam masih berada di reruntuhan 10.000 dewa. Bagaimana cara membuatnya kembali ke alam semesta selatan laut dan bunuh Nasaroye? Wanita berbaju putih itu menatap lelaki tua itu dan menghela nafas, otak adalah hal yang bagus, tapi sayang sekali bagimu. Tidak, lelaki tua itu. Wanita berbaju putih itu menyipitkan mata-matanya dan berkata, Qin Chen dan Saroye adalah kaisar tahap akhir dan kaisar puncak. Tidak peduli betapa berbakatnya mereka dan seberapa dalam latar belakang mereka ingin untuk mencapai ujung jalan terakhir, Anda harus memiliki cukup kesempatan. Dan di antara banyak alam rahasia yang untuk sementara terbuka di seluruh lautan kosmik, reruntuhan para dewa adalah alam rahasia yang harus mereka masuki jika ingin melangkah lebih jauh. Dimengerti, mata lelaki tua itu berbinar. Tuhan bijaksana. Dalam hal ini, saya akan segera memberitahu orang-orang dari klan surgawi saya di reruntuhan 10.000 dewa untuk memperhatikan leluhur masyarakat naga hitam dan membantu mereka. Bang! Sebelumnya lelaki tua itu dapat menyelesaikan kata-katanya, seluruh tubuhnya bergetar lagi. Dia terbang keluar, kali ini separuh wajahnya bengkak,
Kepalanya pusing, lautan jiwanya bergetar, dan bintang-bintang muncul di matanya. Tuhan, Tuhan, orang tua itu tergagap. Hong Fei, wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. Tuhan, sesosok muncul, itu adalah wanita berjubah merah. Bawa ketiga tetua klan ini ke penjara klan untuk sadar. Jika kita menangguhkan semua tugasnya di era ini dan membiarkannya tinggal lebih lama lagi, klan surgawiku akan musnah. Kamu tidak punya otak, dengan nada dingin. Ya. Wanita berjubah merah itu mengangkat lelaki tua itu dengan tangan kanannya dan berbalik untuk pergi. Ya Tuhan, aku kesalahan apa yang kulakukan? Kata lelaki tua itu dengan ngeri, benar-benar bingung kenapa dia diperlakukan seperti ini oleh Tuhan. Wanita berbaju putih berkata dengan dingin, untuk masalah sepele, wajah kecil, kamu akan bertaruh pada nasib kelompok etnis. Bukankah ini tidak masuk akal? Yang paling penting adalah kamu tidak tahu untuk mencari tahu yang lain. Asal muasal pesta sebelumnya, dan kamu dengan gegabah mengemukakan segala macam ide buruk. Jangan menghukummu, dan klan surgawiku cepat atau lambat akan terseret olehmu. Di mata wanita berbaju putih, lelaki tua itu terseret. Langsung turun. Masalah ini terlalu aneh. Saya khawatir saya harus pergi ke sana secara pribadi. Di masa sulit seperti ini, kita tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Wanita berbaju putih itu melirik dan berjalan keluar dari pagoda yang tingginya ratusan juta mil menghilang dalam sekejap. Saat ini, kota Nanyuan. Di sekitar Qinchen, semua kristal kekaisaran hancur menjadi ketiadaan. Sejumlah besar kekuatan memenuhi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa. Setelah mengkonsumsi 170 juta kaisar kristal lagi, kekuatan dao besar di tubuh saya akhirnya terkondensasi ke tingkat ekstrim. Jika saya terus menyempurnakannya, saya tidak dapat dengan mudah memperbaikinya. Diam-diam. Sekarang tingkat budidayanya mendekati tingkat kaisar puncak. Setelah menghabiskan 300 juta kristal kaisar penuh, tingkat budidayanya telah mencapai tingkat ekstrim dalam waktu singkat. Jika dia ingin meningkat, dia tidak bisa lagi menyerap kristal kaisar begitu saja. Pemahaman tentang jalan besar juga sangat diperlukan. Sayang sekali hati Kaisar Mo Yun Gubo, Sage Agung Chungi, dan Sage Agung Siyu memberi saya banyak wawasan, tetapi jika saya ingin melangkah lebih jauh, saya takut. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia jelas merasakan hambatannya. Jika Anda turun lebih jauh, Anda akan mencapai ranah Kaisar Dewa. Berapa yang dibayar Kaisar kuno senior untuk melintasi wilayah ini? Di seluruh dunia bawah, 4 kaisar besar telah menghabiskan upaya mereka, termasuk Kaisar Mingsang. Mereka telah merencanakannya selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah melewati level ini meskipun itu juga karena dunia bawah hanyalah bagian dari dunia bawah di laut kosmik. Terobosan dunia bawah itu sendiri lebih besar daripada dunia bawah. Ada banyak kapal karam di alam semesta, namun tetap menggambarkan kesulitan Kaisar Dewa. Prioritas utama bukanlah untuk meningkatkan kekuatan kita, tetapi untuk mengkonsolidasikan wilayah kita dan meletakkan dasar yang kokoh. Kata Qin Chen dalam hati. Hah. Tiba-tiba, Qin Chen sepertinya merasakan sesuatu dan langsung tiba di rumah tuan kota. Saudara Qin, Raja Tianbei sudah menunggu di sini. Raja Tianbei senior, kata Qin Chen sambil tersenyum. Saudara Qin, tidak perlu memanggilnya seperti itu. Hei, tingkat kultivasimu. Merasakan aura Qin Chen, murid Raja Tianbei menyusut dan tubuhnya bergetar. Tergantung pada. Sudah lama sejak terakhir kali saya melihatnya, dan aura Qin Chen di depannya menjadi sedikit lebih kuat. Sedikit membaik, Qin Chen tersenyum, Raja Tianbei senior datang ke sini kali ini. Mungkinkah menyerang naga hitam akan membuahkan hasil? Ceritanya panjang. Setelah aku berpisah denganmu sebelumnya, aku langsung memimpin banyak tentara kerajaan Yong untuk menyerang wilayah perkumpulan naga hitam. Memang, aku merebut banyak wilayah perkumpulan naga hitam, tapi yang terpenting adalah di mana markas inti perkumpulan naga hitam adalah. Menungguku untuk memimpin bawahanku setelah tentara King menggerebek markas besar perkumpulan naga hitam, mereka menemukan bahwa markas besar perkumpulan naga hitam telah dijarah. Saudara Qin, saya tidak bermaksud berbohong kepada Anda. Itu benar-benar dijarah.
Raja Tianbei buru-buru mengeluarkan alat perekam, ini adalah gambar pihak lain yang menjarah markas besar masyarakat naga hitam. Kami menangkap beberapa orang yang melarikan diri. Orang-orang dari markas besar perkumpulan naga hitam menemukan gambar berharga ini. Orang yang menggeledah markas besar perkumpulan naga hitam adalah seorang pembudidaya iblis aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kesadaran Qin Chen telah menembus ke dalam perekam. Setelah melihat sosok penjarahan, mau tak mau aku terkejut. Angka ini, Qin Chen tertegun sejenak. Bab 5849. Tinggalkan sesuatu. Sosok di depannya tampak sangat familiar. Meskipun wajahnya ditutupi aura iblis dan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Qin Chen dapat melihat sekilas bahwa orang yang menggeledah markas besar masyarakat naga hitam sebenarnya adalah Molly. Anak ini meninggalkan alam semesta asli dan memasuki laut kosmik. Gumam Qin Chen sambil berpikir. Saudara Qin, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu mengenal orang ini? Raja Tianbei bertanya dengan ragu. Kami saling kenal. Qin Chen mengangguk. Oh, mata Raja Tianbei berbinar, kami, Kerajaan Yong, awalnya berencana untuk menangkap orang ini di laut alam semesta Kuanan. Karena saudara Qin mengenal orang ini, maka orang ini dicari, kepalanya dan melihatnya sambil tersenyum. Zuo Bei Tianqing, jika Anda mempercayai saya, senior Raja Tianbei harus melupakannya. Orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kecuali pemimpin senior kerajaan Yong mengambil tindakan secara pribadi, adalah mungkin untuk menangkap orang ini. Tapi itu hanya mungkin, jika hanya Anda dan orang lain di kerajaan Yong, jika seseorang mengambil tindakan, saya khawatir. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ingin Molly. Anak laki-laki ini memiliki vitalitas yang kuat, dan dia masih memiliki darah abis di tubuhnya. Jika Yong Duo menyinggung perasaannya, bukankah itu sama dengan Black Dragon Society yang menyinggung dirinya sendiri? Orang tua itu gantung diri, dia mencari kematian. Mendengar ini, murid Raja Tianbei menyusut. Memikirkan penampilan Qin Chen, dia terkejut, saya mengerti. Keringat dingin muncul di hatinya. Untungnya, dia tidak segera diinginkan, kalau tidak dia mungkin mendapat masalah. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah beberapa harta penting di markas besar masyarakat naga hitam telah dijarah. Ini seperti memiliki kue dan memakannya, tetapi gigitan paling gemuk telah dimakan oleh orang lain. Jika ini masalahnya, setengah dari total properti yang dikumpulkan oleh masyarakat naga hitam selama serangan ini akan diberikan kepada saudara Qin. Hanya akan ada sekitar 500 juta kristal kekaisaran. Kristal kekaisaran ini semuanya ada dalam harta karun luar angkasa ini, dan sekarang mereka akan diserahkan kepada saudara Qin. Raja Tianbei menyerahkan harta spasial kepada Qin Chen. 500 juta kristal kaisar lagi. Qin Chen menyingkirkan harta karun luar angkasa dan tidak bisa menahan nafas. 300 juta yang sebelumnya belum habis, tapi saya tidak menyangka 500 juta lagi. Benar saja, tidak ada mayat dalam perbaikan jembatan dan jalan, tetapi ada sabuk emas dalam pembunuhan dan pembakaran. Jika Anda membuatnya sendiri, kapan Anda bisa mendapat penghasilan sebanyak itu? Saudara Qin, sekarang setelah penyerahan selesai, saya akan pergi. Raja Tianbei segera berdiri, kerajaan Yong kita saat ini menempati banyak wilayah di masyarakat naga hitam. Tetapi ini hanya pendudukan jangka pendek. Butuh waktu untuk menaklukkan semuanya. Dian-Dian benar-benar terintegrasi. Raja Tianbei sangat pusing, dia harus bertanggung jawab atas semua hal ini. Tunggu sebentar, Qin Chen mengeluarkan sebuah tanda saat ini, senior Tianbei King. Saya mendapatkan benda ini dari orang bijak di tempat itu. Saya ingin tahu apakah Anda, senior, tahu apa ini. Itu dan terkejut, berkata, token semua dewa. Token semua dewa. Raja Tianbei melihat token itu dan mengangguk ringan, saya tidak menyangka ada token seperti itu di tempat itu. Benda ini adalah di laut alam semesta, itu sangat berharga, fungsinya sangat mirip dengan batu kasar yang kuberikan padamu sebelumnya, itu adalah kunci untuk memasuki reruntuhan para dewa. Berbicara tentang berharganya, benda ini ada di sini. Di laut kosmik, cukup dicari oleh banyak kaisar puncak. Itu tidak begitu berharga, tapi tidak begitu berharga.
Beberapa kekuatan teratas di Laut Kosmik memasuki setiap era. Tempat di reruntuhan 10.000 dewa. Token ini harus dimiliki oleh Tian Waitian dan diberikan kepada Sage Agung Cucong. Raja Tianbei menjelaskan secara rinci. Oh, lalu jika saya menggunakan token ini untuk memasuki reruntuhan para dewa, apakah itu akan diawasi oleh Tian Waitian? Itu tidak akan terjadi. Raja Tianbei menggelengkan kepalanya, token semacam ini tidak disebutkan namanya. Siapapun yang mendapatkannya dan mengaktifkannya dapat memasuki reruntuhan para dewa. Terlebih lagi, reruntuhan para dewa sangatlah misterius dan tidak mungkin terjadi, diawasi oleh Tian Waitian. Mereka seharusnya bisa mengetahui pergerakan aktivator token setelah memasuki reruntuhan para dewa, tapi apakah token itu sendiri telah digunakan atau dikonsumsi? Pada titik ini, hati Raja Tianbei bergerak, dan dia melihat ke arah Qin Chen dan berkata dengan ragu, "Saudara Qin, apakah Anda ingin memasuki reruntuhan 10.000 dewa?" Dia mengangguk, "Itu benar. Dengan kekuatan Anda saat ini, Saudara Qin, Anda harus mencari cara untuk mencapai akhir dari jalan evolusi. Reruntuhan 10.000 dewa adalah yang paling cocok milikmu. Dalam hal ini, negara kita Yong juga memiliki beberapa informasi tentang reruntuhan para dewa, jadi saya akan memberikannya kepada Anda, Saudara Qin." Qin Chen dengan cepat menerima beberapa informasi tentang reruntuhan para dewa, yang sebanding dengan informasi Qin Chen di selatan. Informasi yang diperoleh dari penyelidikan Yuan Cheng sendiri jauh lebih rinci. Terima kasih, Raja Senior Tianbei sudah mensubscribe channel Dongeng Donghua ini. Qin Chen tersenyum dan menangkupkan tangannya. "Kalau begitu aku akan pergi." Raja Tianbei memandang Qin Chen sambil tersenyum, "Jika Saudara Qin pergi ke reruntuhan para dewa, kamu dapat meninggalkan klon di kota Nanyuan dan duduk di sini. Untuk meninggalkan klon di sini ketika saya berbalik. Jika terjadi sesuatu pada klon tersebut, Saudara Qin dapat menghubungi saya secara langsung." Dengan kekuatan Qin Chen dan Raja Tianbei, tidak akan ada masalah jika mereka meninggalkan klon sederhana di sini. Qin Chen mengangguk. Setelah Raja Tianbei pergi, Qin Chen segera memanggil Saroye, Chu Yueli, Yu Exin dan lainnya. Yuxin dengan hormat berlutut di depan Qin Chen, "Tuan, Tian Waitian seharusnya mendapatkan informasi itu. Klan meminta saya untuk kembali menjalankan tugas saya sesegera mungkin. Selanjutnya, saya khawatir saya tidak akan melakukannya bisa tinggal di kota Nanyuan, tapi jangan khawatir, Menara Tianwei ini masih bertanggung jawab atas bawahan saya. Dan berada di bawah kendali bawahan saya. Apapun yang terjadi di Tian Waitian, bawahan saya akan melaporkannya kepada Anda tepat waktu." Setelah Yuxin melakukan masalah serius seperti itu, meninggalkan tempat ini adalah hal yang paling masuk akal. Tidak masuk akal untuk terus tinggal. Qin Chen mengangguk, "Sebelum pergi, aku akan memberimu sesuatu." Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen menekankan tangan besarnya di atas kepala Yuxin. Tubuh Yuxin bergetar, mengetahui bahwa Qin Chen seharusnya menanamkan tanda khusus di tubuhnya, tetapi dia tidak berani melawan sama sekali. Membiarkan Qin Chen secara langsung mengarahkan kekuatan menakutkan ke dalam tubuhnya. Ledakan. Nafas dingin mengalir ke seluruh tubuh Yuxin. Ini, mata Yuxin membelalak. Kekuatan dunia bawah. Ini ternyata adalah kekuatan dunia bawah. Ledakan. Aliran hukum dunia bawah yang mengalir ini mengalir ke tubuh Yuxin. Dalam sekejap, tingkat kultivasi Yuxin, yang awalnya adalah mendiang kaisar dan dekat dengan kaisar puncak, membengkak dalam sekejap. Penggabungan Yin dan Yang, kedua kekuatan itu menyatu satu sama lain, dan kultivasi Yuxin yang terhenti sebelumnya tiba-tiba membuat terobosan yang mencengangkan. Aura menakutkan dari kaisar puncak tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kaisar puncak. Sosok Yuxin melayang di udara, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi di kota Nanyuan, dengan fokus pada ilmu pedang, tetapi dia belum pernah mencapai alam kaisar puncak. Tanpa diduga, dengan bantuan Qin Chen hari ini, dia akan mencapai alam kaisar puncak dalam satu gerakan. Ini, ada air mata di sudut mata Yuxin, yang langsung jatuh. Dia menatap Qin Chen dengan penuh semangat, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, terima kasih banyak, saya. Dia awalnya berpikir begitu.
Qin Chen akan meninggalkan jejak kendali di tubuhnya. Tanda hidup dan matinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa Fei Fei tidak melakukan ini, tetapi malah memberi dirinya aturan yang kuat di dunia bawah. Itu memungkinkan dia untuk menerobos jalan dunia bawah Kaisar Puncak sekaligus. Yuexin dapat yakin bahwa ini pasti akan mencakup sekitar setengah dari jalan dunia bawah yang diperoleh Qin Chen dari Mo Yun Gubo dan yang lainnya. Aturan Tao yang begitu berharga diberikan kepadanya begitu saja. Yuexin bahkan tidak tahu harus berkata apa di dalam hatinya. Bangun, Qin. Chen mengangkat tangannya dan mengangkat Yuan Xin, kamu milikku. Kamu akan kembali ke Tianwaitian di masa depan. Bekerja keras dan jangan mengecewakanku. Tapi Tuan, tidakkah Anda meninggalkan sesuatu di tubuh saya? Yusin memandang Qin Chen dengan tidak percaya, saya tidak akan peduli. Saya percaya Anda, bukan karena takut padamu Tianwaitian melihat petunjuknya, dan aku benar-benar ingin memberimu lebih banyak jalan di dunia bawah untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Tapi sayang sekali. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak jalan dunia bawah dalam dirinya, dan dia dapat berkomunikasi dengan sungai kematian kapan saja dan memanfaatkan kekuatan dunia bawah, tetapi dia tidak dapat melakukan ini. Karena jika dia benar-benar melakukan ini, dengan kekuatan dan berarti Tianwaitian, dia mungkin bisa merasakannya apa. Selain itu, ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak meninggalkan bekas apapun di tubuh Yusin. Qin Chen telah mendengar sedikit tentang kekuatan Tianwaitian, dan Qin Chen tidak meremehkan kekuatan kuno teratas di lautan alam semesta. Yuxin hanyalah bidak catur yang ia susun dengan santai. Meski begitu, Yusin sangat tersentuh hatinya. Yang mulia terlalu baik padaku. Mulai sekarang, aku, Yuexin, akan bersumpah untuk setia padamu sampai mati dan menghilangkan semua rintangan di dunia untukmu. Yuexin mengertakkan gigi dalam diam. Setelah Yuxin pergi, Chu Yueli juga mendapat perlakuan yang sama. Ledakan. Aura Kaisar Puncak melonjak keluar dari tubuh Chu Yueli. Dia memiliki wajah merah muda, pipi persik, hidung indah dan bibir merah. Saat digantung, pita tipis berkibar di udara, memperlihatkan kaki giok putihnya yang anggun dan ramping, seperti seorang dewi. Lonjakan cahaya yang menggoda. Aku telah menembus puncak Kaisar Agung. Chu Yueli perlahan jatuh, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan tubuh halusnya bergetar karena kegembiraan. Tuan Qin, Anda memberi Yueli semua aturan dunia bawah yang Anda dapatkan dari Mo Yun Gubo dan Sage Siu Agung. Chu Yueli memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Tidak dapat mempercayai matanya. Jalan bergelombang di dunia bawah diberikan kepadanya dengan begitu mudah. Tuan Pavilion Yueli, saya ingin tahu seperti apa hadiah Qin. Jika bukan karena Tuan Pavilion Yueli, Qin tidak akan ada di sini hari ini. Chu Yueli tersenyum pahit, Tuan Qin, tolong berhenti menggoda Yueli. Dia hanya memberi Qin Chen total lebih dari 1000 kristal kaisar, yang hanya setetes dalam ember dibandingkan dengan esensi yang dituangkan Qin Chen ke dalam tubuhnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Karena Chu Yueli tidak mempercayainya, sulit baginya untuk mengatakan apapun. Tuan Qin, Yueli tidak dapat membalas kebaikan dan kebajikan Anda yang besar. Ekspresi Chu Yueli menjadi serius. Mulai hari ini, Anda adalah mitra terdekat saya di Paviliun Abadi, dan Anda juga mitra terdekat Yueli. Jika Tuan Qin membutuhkan sesuatu dari Anda, sekarang, tanyakan saja, dan Yueli pasti akan melakukannya. Bab 5850. Cahaya Klan Kita. Saat Chu Yueli berbicara, dia menatap Qin Chen dengan penuh kasih, matanya beriak hingga meregang menjadi benang. Awalnya, dia hanya penasaran untuk berinvestasi di Qin Chen, tetapi setelah mengalami begitu banyak hal, kekuatan Qin Chen telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Siapa yang tidak menyukai seorang jenius yang tiada taranya, makhluk tak terkalahkan yang harus cantik dan kuat. Selama percakapan, aromanya masih melekat, dan kain kasa di bahunya perlahan terlepas, memperlihatkan kulitnya yang putih dan halus. Bahkan ada jurang dalam yang muncul di bawah tulang selangkanya, yang sedikit menyilaukan mata. Qin Chen. Begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat memenuhi udara, dan kain kasa Chu Yueli kembali ke atas tulang selangkanya. Paviliun Master Chu, mari kita bicara bisnis.
Citra orang ini harus dijaga dengan baik, kata Qin Chen tanpa berkata-kata. Chu Yueli tertegun, dengan sedikit keluhan dan rasa kasihan di antara alisnya. Tuan, apakah Anda meremehkan keluarga budak? Dia mendekati Qin Chen, menghembuskan napas seperti biru, dan berkata dengan sedih. Tuan, Anda tidak tahu, Yueli sepertinya genit hanyalah penampilan, hanya penyamaran untuk bertahan hidup di dunia predator ini. Faktanya, Yueli belum pernah menjalin hubungan manusia. Qin Chen. Dia tersenyum pahit. Tuhan, Qin sebenarnya memiliki istri. Saya tidak keberatan. Chu Yueli menggelengkan kepalanya dan berkata, pria sukses mana di dunia ini yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir? Apakah itu sifat pria, kawan? Selama dia baik pada wanita yang dicintainya, itu sudah cukup. Qin Chen tampak serius. Nona Yueli, idemu sangat berbahaya. Qin tidak setuju dengan itu, tapi itu sifatnya. Selain alam, manusia juga memiliki tanggung jawab, jika tidak, apa perbedaan antara manusia dan binatang? Bahkan binatang pun cukup lajang. Chu Yueli berkata dengan emosi, Anda seharusnya hanya memiliki 1 tuan. Istri Qin, saya sangat senang jadilah istrimu. Terlalu sedikit pria sepertimu di dunia ini. Ahem, jangan membicarakan topik ini lagi. Qin Chen buru-buru mengeluarkan harta karun luar angkasa, Paviliun Master Chu. Tolong jual lebih banyak barang di sini di Paviliun Abadi. Mengambil harta karun luar angkasa, kata Chu Yueli sambil tersenyum, yakinlah, Tuan Qin, saya akan menjual barang-barang ini sesegera mungkin. Sekarang Yueli telah meningkatkan kultivasinya, setelah dia kembali untuk melaporkan tugasnya, keluarganya pasti akan memberikan lebih banyak dukungan. Saat itu, dia bisa menjualnya ke seluruh alam semesta. Saya khawatir sebentar lagi akan terjual habis. Kalau begitu tunggu kabar baik dari Paviliun Master Chu, kata Qin Chen sambil tersenyum. Tuan Qin, maukah kamu lebih memikirkan Yueli? Chu Yueli mendekati Qin Chen dan berkata dengan mata menawan. Qin Chen terdiam dan berkata dengan tenang, Saroye, sampai jumpa. Jejak kekecewaan muncul jauh di mata Chu Yueli, jika Tuan Qin berubah pikiran, dia bisa memberi tahu Yueli. Keluarga Yueli ada di Paviliun Abadi, jadi itu di Paviliun Abadi. Juga cukup terkemuka. Chu Yueli menyelesaikan kata-katanya dan berbalik untuk pergi. Tuan. Dengan desir suara, Saroye muncul di depan Qin Chen. Melihat Chu Yueli yang tampak sedikit sedih saat dia pergi, dia menggaruk kepalanya dan bertanya dengan ragu, Tuan, ada apa dengan Paviliun Master Chu? Apakah dia merasa seperti sedang putus cinta? Seolah-olah. Qin Chen meliriknya, apakah kamu sangat sibuk? Ah, Saroye berkata dengan tergesa-gesa, tidak, aku serius menyerap hati Kaisar sebelumnya. Jika kamu tidak percaya, lihatlah sikapku saat ini. Kultivasi. Bas. Aura menakutkan dari Kaisar Puncak langsung memenuhi udara. Kekuatan kuat klan Komodo mengandung kekuatan darah yang menakutkan. Itu menekan kekosongan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar tanpa sadar, seolah-olah akan hancur. Tuan, Anda tahu, kekuatan bawahan saya telah meningkat pesat. Dia sudah menjadi yang terbaik di antara Kaisar Puncak. Jika leluhur masyarakat naga hitam dapat menyempurnakan asal-usul Kaisar Dewa, saya mungkin memiliki kesempatan untuk menyentuh legenda itu, jejak. Alam. Saroye menyeringai, memperlihatkan 2 baris gigi putih tajam, tersenyum lebar. Dia diam-diam telah berkomunikasi dengan beberapa teman baik di klan sebelumnya. Dia tidak mengatakan apapun secara detail, tetapi hanya membuat sindiran. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia adalah satu-satunya penerus seluruh generasi klan yang telah melahap asal-usulnya Dewa Kaisar. Yang lain beberapa bahkan belum sempat mencicipi asal-usul mendiang Kaisar. Ledakan. Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan dan memandang Saroye. Paksaan yang bergemuruh melanda, dan Qin Chen dengan jelas merasakan dao surgawi dari laut semesta bergejolak. Aura yang kuat memenuhi udara, yang bahkan lebih lemah dibandingkan aura Sage Agung Cuyun, Sage Agung Siyu, dan Mo Yun Gubo. Menyerah. Kesayangan laut alam semesta. Gumam Qin Chen. Binatang komodo ini layak menjadi kesayangan lautan alam semesta. Ia baru saja mencapai puncak Kaisar, dan ia sudah memiliki tekanan yang begitu menakutkan.
Ia mungkin hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Tak heran jika marga Komodo memiliki reputasi yang begitu bergengsi di lautan kosmik. Setelah dirangsang oleh kekuatan darah, ternyata mampu menggugah resonansi jalan laut kosmik jalan terangsang, semakin kuat jadinya. Oke, itu dia. Qin Chen mengangkat tangannya. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan menyapu dan menghantam aura yang dikeluarkan oleh Saroye dengan keras. Di tengah raungan yang keras, aura yang dikeluarkan oleh Saroye langsung dikalahkan dan menghilang ke udara. Tuanku perkasa, Saroye menjulurkan lidahnya dan berkata dengan kagum, bawahan saya sudah tak terkalahkan di antara rekan-rekan praktisi saya. Saya tidak menyangka bahwa tuanku jauh lebih kuat daripada bawahan saya. Sangat kuat, saya mengagumi Anda. Qin Chen. Oh. Token semua dewa muncul di tangannya. Saroye, ini adalah token semua dewa. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan semua dewa. Saya adalah Kaisar. Kami akan segera memasuki reruntuhan 10.000 dewa, dan hanya akan ada satu klon yang tersisa di sini. Anda dapat memilih sendiri apakah Anda ingin pergi ke reruntuhan 10.000 dewa bersamaku, tinggallah di sini di kota Nanyuan, atau kembali ke klan. Saroye berseru, Tuan, bawahanku bersedia mengikutimu ke reruntuhan 10.000 dewa. Qin Chen mengerutkan kening, dengan ekspresi serius, pikirkan baik-baik, reruntuhan 10.000 dewa penuh dengan bahaya, dan aku mungkin tidak bisa melindungimu. Terlebih lagi, dengan kekuatan klan Komodomu, tidak akan sulit untuk mendapatkannya. Anda mendapat tempat di reruntuhan 10.000 dewa di masa depan. Anda bisa menunggu sampai budidaya Anda menjadi lebih maju dan kemudian mengikuti pengaturan klan untuk memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Reruntuhan para dewa memiliki banyak peluang, tetapi juga penuh bahaya, dan bahkan ada kaisar dewa yang kuat. Qin Chen juga tidak berani menjamin keselamatan Saroye. Saroye tampak serius dan berkata, Tuan, tolong berhenti bicara. Ini adalah hasil pertimbangan cermat bawahan saya. Jika saya tidak pergi, siapa yang akan menjaga dan melayani Anda? Mengenai keselamatan, hidup dan mati terserah Tuhan. Jika kamu tidak patuh, kamu akan dihukum. Kian, bawahanku sangat sadar akan bahaya di reruntuhan para dewa. Ini hanya masalah kematian, tidak pernah takut mati. Mata Saroye tegas. Itulah masalahnya, lalu lanjutkan dan bersiap, dan laporkan ke klan untuk menghindari kejutan apapun. Qin Chen melihat tatapan tegas Saroye dan menggelengkan kepalanya. Ya, saya pensiun. Saroye berbalik dan pergi. Kembali ke guanya, Saroye segera mengirimkan pesan kepada ayahnya, Ayah tersayang, Zhan Xinyu, surat terakhir mengatakan bahwa anak itu akan menerobos ke Kaisar Puncak. Saya ingin memberitahu Anda berita lama yang dimiliki anak itu. Sudah menerobos. Pada saat yang sama, saya harus memberitahu Anda kabar buruk. Anak itu harus kembali lagi nanti untuk mewarisi aset seluruh klan. Harap bersabar dan menunggu sampai anak itu berhasil melewati akhir jalur evolusi sebelum kembali ke rumah dalam kemuliaan. Ngomong-ngomong, anak itu akan pergi ke Wanwan. Di reruntuhan para dewa, silakan kembali dan beritahu saya informasi kontak beberapa orang kuat di klan kita di reruntuhan para dewa, jadi agar saya dapat mengetahuinya. Selain itu, keluarga saya sepertinya ingat bahwa ada leluhur klan kami yang pernah berada di reruntuhan para dewa. Tuan, apakah Anda memiliki informasi kontaknya? Tolong minta ayah Anda untuk membayar hormat kepada leluhur dan minta dia untuk memberi tahu Anda. Bagaimanapun, anak Anda sekarang adalah talenta paling menonjol dari seluruh kelompok etnis. Dan dia pasti akan memimpin kelompok etnis tersebut menuju eksistensi yang gemilang di masa depan. Tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Kamu bisa menikmati kedamaian dan kebahagiaan di klan, bukan begitu? Juga, setelah mengikuti orang dewasa, kekuatan anak meningkat terlalu cepat, klan kita akan menjadi tidak stabil. Bukankah ada banyak harta yang dapat memperkuat budidayamu? Saya tidak bisa kembali menikmatinya dalam waktu singkat. Bolehkah saya meminta senior di klan untuk membawanya ke reruntuhan ya Tuhan? Ngomong-ngomong, kalau bagiannya terbatas, bagianku tidak masalah, tapi harus. Ingatlah untuk menyiapkan satu untuk orang dewasa. Lagi pula, prestasi anak-anak semua adalah milik orang dewasa.
Ada baiknya anak-anak mengikuti orang dewasa. Jangan khawatir, jika melihat leluhur, sapalah leluhur untuk anak itu. Terlalu sulit bagi leluhur untuk mendukung klan, dan itu tidak akan lama lagi anak akan dapat membawanya untuknya. Petik 2. Pada saat yang sama, tolong biarkan leluhur memikirkannya lebih lanjut. Setelah anak itu menjadi makhluk pertama dalam klan yang mencapai akhir jalan evolusi di era sekarang, apa jenisnya harta karun yang harus dia persiapkan untuk anak itu? Dia harus mempersiapkannya sejak dini. Lagi pula, jika kamu mengikuti orang dewasa, anak itu bisa menerobos kapan saja. Hormat kami, salut, anakmu yang paling berbakti. Terakhir, aku masih harus mengingatkanmu ayah, jangan lupa meminta suku menyiapkan hadiah untuk orang dewasa. Anak-anak, dan anak-anak harus memberi balasan ya. Jangan sampai ada yang menganggap suku Komodo kita cuek dan tidak sopan, tidak boleh menyampaikan berita negatif apapun untuk menghindari kerusakan pada wajah suku kita. Saroye buru-buru menghentikan interogasi. Transmisi jarak jauh kosmiksi memiliki batasan kata, jadi saya tidak bisa mengatakannya lagi. Saroye berhenti dengan tergesa-gesa. Setelah menyampaikan isinya, Saroye bertepuk tangan dan berkata, "Hei, anggap saja ini sehari Pak, saya tidak tahu, mengikutinya adalah kesempatan terbesar saya, apalagi reruntuhan para dewa, meskipun itu adalah gunung. Pedang dan lautan api, aku harus mengikutinya. Pergi." Sementara Saroye bersiap-siap, berdengung. Sebuah kekuatan tak terlihat diam-diam turun ke kota Nanyuan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.